Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wargi sehat RSUD Majalaya. Bertemu lagi dengan kami Bisa volume 19 Bincang Asik dan Sehat volume 19. Tema hari ini kita akan membicarakan tentang osteoporosis nih. Setelah hadir bersama kita di pagi hari ini yaitu dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, yaitu Dr. Muhammad Tri Nugroho Fahrudin, spesialis ortopedi. Selamat pagi, Dok. Pagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang osteoporosis, Dok, gitu. Mungkin nggak akan panjang-panjang, secara singkat aja dan bisa kita mulai aja ya, Dok ya, tentang osteoporosis ini. Jadi, Dok, sebenarnya udah sering gitu ya, kita semua sering dengar gitu tentang osteoporosis. Sebenarnya osteoporosis ini sendiri definisinya apa sih, Dok? Oh iya, terima kasih Dokter Mutia. Jadi kita sebenarnya sudah sering ya mendengar istilah tentang osteoporosis. Osteoporosis ini adalah sebenarnya suatu penyakit ya, penyakit sistemik, artinya penyakit yang alami oleh semua bagian tubuh ya, penyakit sistemik di mana ditandai oleh penurunan kekuatan dari tulang ya, yang disebabkan oleh antara pembentukan tulang, regenerasi tulang dengan pengeroposan tulang yang harusnya seimbang, dia itu lebih banyak di pengeroposan tulangnya sehingga tulangnya itu menjadi lemah. Intinya seperti itu. Baik, Dok, berarti jadi nggak seimbang ya, Dok ya, antara regenerasi sama pengeroposan tulang itu. Pengeroposan tulangnya lebih banyak gitu ya, Dok ya, pada osteoporosis. Sebanyak apa sih, Dok, angka kejadiannya di Indonesia ini, Dok? Ya. Sebenarnya kalau berbicara osteoporosis itu banyak sekali ya. Jadi osteoporosis sebenarnya proses lumrah ya, alamiah yang dialami oleh seseorang di usia di penuaan ya, usia 70 tahun. Jadi kalau misalkan usia 70 tahun itu beberapa orang hampir mungkin 80-90% ya akan mengalami osteoporosis, dan itu sebenarnya itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi ketika ada beberapa kondisi di mana saat usia muda ya, usia muda misalkan pasien mengalami penyakit tertentu ya, misalkan kanker atau penyakit hormonal ya, yang menyebabkan metabolismenya berubah sehingga di usia muda dia juga bisa mengalami tulangnya bisa keropos seperti di usia tua. Nah, itu mungkin kejadiannya ya hampir sama dengan penyakit-penyakit yang yang berkaitan dengan osteoporosis seperti itu. Baik, Dok. Sebenarnya gejala-gejalanya yang paling sering ditemuin nih, Dok, kalau misalnya ini kayaknya saya punya gejala osteoporosis, ini apa sih, Dok? Nah, ini yang paling sering muncul ya. Jadi pas osteoporosis itu sebenarnya penyakit silent ya, silent disease. Jadi dia itu tidak bergejala sampai pasien akan mengalami patah tulang. Jadi problem utama dari penyakit osteoporosis itu kan kelemahan kekuatan tulang ya, Dokter Mutia. Jadi tulangnya itu ketika harusnya normalnya kan pasien kita bisa terkena sampai patah tulang itu kalau misalkan mengalami kecelakaan ya, trauma ya istilahnya kalau di bidang kedokteran, trauma hebat ya, kecelakaan lalu lintas, nah itu baru patah tulang. Tapi pasien-pasien osteoporosis karena tulangnya lemah, jadi dia tidak usah mengalami trauma hebat, dia bisa patah, misalkan jatuh terpeleset ya, kemudian pada orang-orang tua diangkat sedikit misalkan ya, atau misalkan tangannya menyangga begini, tiba-tiba klek, nah seperti itu. Nah itu yang sering terjadi di praktek sehari-hari. Jadi pasien tidak mengalami gejala apa-apa, tidak mengalami rasa apa-apa, tiba-tiba datang ke kita dengan patah tulang, tapi dengan riwayat yang tidak tanpa didahului dengan trauma hebat seperti itu. Ya, baik, Dok. Jadi memang gejalanya sebenarnya nggak bergejala ya, Dok ya, si osteoporosis ini. Jadi biasanya datang ke fasilitas kesehatan atau datang ke dokter bedah tulang gitu. Kalau misalnya udah kondisinya patah tulang, walaupun dia nggak punya cedera yang hebat gitu ya, Dok ya. Benar. Gitu. Jadi cedera ringan aja buat pasien-pasien osteoporosis itu bisa terjadi patah tulang seperti itu ya, Dok ya, gejalanya. Gitu. Selain itu, Dok, apakah misalnya tulangnya jadi, misalnya orangnya jadi bungkuk atau apa gitu, Dok, itu menjadi salah satu gejala juga nggak sih, Dok? Gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari itu gejala utamanya yang tadi saya sebutin, tapi kalau misalkan secara umum
biasanya ada beberapa juga yang bergejala ya, bergejala. Jadi biasanya secara umum, tapi pasiennya biasanya nggak sadar kalau dia itu osteoporosis. Salah satunya ya mulai tubuh merasa seperti bungkuk gitu. Jadi karena osteoporosis itu menyerang biasanya seringnya itu pada tulang-tulang di tulang belakang ya, tulang-tulang belakang. Jadi tidak dirasa kok pasien-pasien tinggi badannya itu menurun gitu karena bungkuk. Nah, seperti itu, atau merasa nyeri-nyeri ya, nyeri-nyeri di sekitar tulang, tapi hampir di semua badan. Nah, itu juga salah satunya. Iya dok. Jadi emang tadi yang sudah disinggung sedikit ya dok ya, paling sering itu di tulang belakang ya. Jadi dia bisa merubah postur tubuh seseorang kalau misalnya kena osteoporosis gitu ya. Iya, benar. Baik. Terus dok, kalau misalnya nih kita udah datang ke dokter gitu, terus didiagnosis sama dokternya osteoporosis, itu biasanya tata laksananya seperti apa sih dok? Obat aja atau ada apa gitu dok? Oh, nah, yang paling penting kalau misalkan mungkin sebelumnya saya cerita ini dulu ya, kalau misalkan kita sebelum terkena osteoporosis kali ya dok ya. Jadi apa yang kita tadi kan saya cerita kalau misalkan ketika usia lansia usia 70 tahun, banyak sekali atau hampir 70-80% itu pasien akan mengalami osteoporosis. Tapi tidak semuanya. Jadi ada beberapa yang memang secara epidemiologi itu tidak mengalami osteoporosis. Nah, kuncinya adalah saat usia muda ya, saat usia 20 tahun, 30 tahun, masyarakat itu dianjurkan untuk selalu aktif ya, aktif bergerak selalu, karena di usia-usia itu usia di mana pasien itu kita ya, usia di mana masyarakat atau kita itu sedang menimbun pembentukan tulang. Jadi saat usia itu pembentukan tulang itu berada di puncaknya. Nah, ketika kita punya istilahnya tabungan tulang yang banyak ya, saat usia muda sering beraktivitas fisik. Nah, di usia tua istilahnya investasi tulang kita itu akan terpakai gitu. Jadi ketika usia 60-70 tahun kita akan jarang kita akan punya resiko yang kecil untuk mengalami osteoporosis. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan sudah terjadi ya osteoporosis. Nah, osteoporosis sebenarnya kan dibagi antara osteoporosis yang memang lumrah atau alamiah ya, di usia 70 tahun ke atas, atau biasanya juga wanita postmenopause. Dan wanita itu biasanya lebih awal ya, mungkin sekitar usia 50-60 itu sudah terkena. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Ya tetap walaupun tetap kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, karena aktivitas fisik itu sangat penting untuk pembentukan tulang ya, aktivitas fisik. Nah, kalau usia sudah lansia, aktivitas fisik yang dianjurkan adalah yang ritmik dan tidak berbeban ya. Jadi misalkan mudah saja dengan jalan pagi, kemudian bersepeda gitu, kemudian berenang. Intinya adalah tubuh diharapkan untuk terus melakukan aktivitas fisik sebisanya. Itu yang paling penting. Kemudian untuk konsumsi misalkan suplemen, vitamin itu tambahan aja ya, tidak dilarang, tapi juga sebenarnya yang paling penting adalah aktivitas fisik. Itu tadi. Berarti pencegahannya aktivitas fisik dari usia muda ya dok, itu yang paling penting tadi ya, supaya kita bisa punya tabungan untuk tulang kita tetap sehat sampai usia tua gitu ya dok ya. Dan suplemen-suplemen yang tadi disebutin sama dokter boleh-boleh aja ya dok ya gitu, walaupun itu sebagai tambahan aja, bukan sebagai tata laksana utama gitu ya dok ya. Jadi gini dok, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk lewat kolom direct message Instagram di Instagram @rsud Majalaya. Jadi yang pertama dok, tadi tulang bagian mana saja yang paling sering mengalami osteoporosis? Sebenarnya tadi udah dokter singgung sih, boleh diulang lagi dok jawabannya. Jadi sebenarnya tulang kita itu kalau misalkan kita sedikit belajar tentang anatomi, jadi tulang kita itu dibagi dua ya, namanya cancellous atau tulang yang seperti spons ya, dan yang kedua ada tulang yang compact seperti tabung ya. Jadi tulang compact atau seperti tabung itu biasanya berada pada tulang-tulang panjang, tulang paha ya, tulang lengan ya, kemudian tungkai. Nah, itu tulang-tulang compact atau bentuknya seperti tabung ya, tubuler.
Nah, yang kedua tulang yang cancellous, bentuknya seperti spons ya. Nah, itu seringnya pada tulang-tulang pipih ya, misalkan di tengkorak, kemudian panggul, tulang belakang. Nah, seperti itu. Nah, osteoporosis itu atau pengeroposan tulang itu lebih sering pada tulang-tulang yang cancellous, tulang-tulang yang bentuknya compact. Nah, paling sering itu terjadi pada yaitu tulang belakang, kemudian panggul, sama pergelangan tangan. Nah, itu yang paling sering. Makanya pasien yang datang ke klinik itu biasanya paling sering nih jatuh, terpleset. Kemudian biasanya kalau misalkan pasien terpleset itu kan nahan ya dok. Nahan pertama apa yang dilakukan, nahan bisa pakai tangan atau dengan panggul. Nah, itu yang paling sering. Jadi nahan pakai panggul, biasanya panggulnya yang patah. Kemudian nahan pakai tangan, biasanya pergelangan tangan yang patah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang paling sering. Paling sering itu ya dok ya. Jadi di tulang-tulangnya yang panggul, tulang pergelangan tangan, sama tulang belakang tadi ya dok ya, yang tadi dokter sebutin. Terus dok, ini ada pertanyaan. Katanya tulang kaki saya sering terasa ngilu, apakah itu tanda pengapuran? Tapi ini nanya pengapuran dok katanya. Oh iya. Jadi mungkin banyak juga masyarakat di luaran sana yang mungkin belum membedakan antara yang namanya pengapuran dengan pengeroposan. Kalau misalkan yang kita bahas sekarang sebenarnya sama Dokter Mutia adalah pengeroposan tulang ya. Osteoporosis itu pengeroposan tulang, di mana pembentukan tulang itu jauh lebih rendah daripada pengeroposan atau pengambilan tulangnya. Nah, kalau misalkan pengapuran itu sebenarnya prosesnya lebih sering di sendi ya, di sendi. Jadi di sendi itu organ sendi itu komposisinya bukan cuma tulang aja, tapi ada kartilago ya, jaringan lunak pelapis sendi, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada kapsul dan lain sebagainya yang membuat sendi itu stabil dan lain sebagainya. Nah, namanya pengapuran itu biasanya ya sama prosesnya juga proses degeneratif. Intinya adalah kelompok penyakit karena faktor usia, karena penuaan. Nah, biasanya gejalanya yaitu paling sering gejalanya adalah nyeri ya, nyeri biasanya. Kemudian paling sering terjadi pada sendi-sendi yang membebani tubuh ya. Pertama adalah lutut, kemudian yang kedua tulang belakang. Nah, sendi-sendi yang membebani tubuh ini dia yang paling cepat mengalami pengapuran atau proses degeneratif atau penuaan. Nah, itu yang harus dibedakan. Dibedakan gitu. Ya dok. Kalau misalkan ditanya sering ngilu-ngilu, apakah osteoporosis, ya belum tentu pastinya ya. Kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mangga silakan bisa datang ke klinik kami untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Betul, baik. Jadi ada bedanya ya dok ya, pengapuran dan pengeroposan, dua hal yang berbeda. Sama-sama di usia lanjut usia, seringnya di lansia, tapi beda gitu ya dok ya. Gitu. Nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut bisa datang ya dok ya ke klinik ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Terus dok, ini ada pertanyaan. Apakah tulang sendi lutut itu bisa retak tanpa cedera? Mungkin yang tadi itu disinggung ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan retak tanpa cedera ya, istilahnya mungkin bukan tanpa cedera ya. Jadi pasien mungkin tidak menyadari kalau itu cedera. Ya, ada beberapa hal yang ada misalkan karena osteoporosis tadi, kemudian karena trauma atau jatuh yang tidak terlalu berat, akhirnya bisa cedera. Atau bisa juga masyarakat usia muda nih, dia misalkan suka olahraga lari misalkan ya, lari. Nah, itu bisa juga namanya repetitive injury ya. Jadi kalau misalkan dia suka lari, suka hentakan gitu ya, suka lari kan menghentak gitu ya. Nah, itu juga ada yang namanya repetitive injury. Jadi di mana lutut karena sering hentakan itu dia bisa mengalami cedera karena itu sering berulang ya dok ya? Sering berulang. Nah itu juga bisa perlu juga diperiksa lagi lebih lanjut ya. Betul. Bisa juga, jadi tapi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Baik dok. Terus ada pertanyaan lagi dok, katanya apakah konsumsi susu itu bisa mengatasi osteoporosis katanya gitu. Nah itu tadi saya jelasin di awal. Jadi sebenarnya mencegah dan mengatasi itu hampir sama ya. Utamanya adalah yang pertama adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik kita terutama yang usia muda dilarang mager lah istilahnya. Jadi harus selalu beraktivitas fisik.
minimal mungkin 30 menit ya sehari itu bagusnya, bisa dengan berjalan kaki, kemudian bersepeda, itu yang paling gampang seperti itu. Nah, kalau misalkan dibilang susu itu sama aja dengan suplemen tadi. Sebenarnya suplemen itu tidak diharuskan ya, tidak diharuskan, tapi kalau misalkan mau diminum ya nggak masalah gitu. Iya, silahkan saja. Cuman sebenarnya secara literatur bukti sahih kaitan antara konsumsi susu dengan pemadatan tulang dan lain sebagainya itu sebenarnya kaitannya relatif rendah sekali gitu istilahnya dibanding dengan aktivitas fisik. Jadi fokus kita bukan ke suplemen gitu, suplemen vitamin suplemen, tapi lebih ke aktivitas fisik gitu ya. Yang tadi balik lagi ya, suplemen susu itu cuma sebagai tambahan aja ya dok ya. Jadi yang paling penting tuh aktivitas fisik. Baik dok. Terus ada pertanyaan lagi dok, gitu. Katanya anaknya itu ada riwayat patah tulang besar. Mungkin patah tulang besar bisa tulang paha atau apa gitu ya dok ya. Apakah nantinya kalau sudah dewasa beresiko osteoporosis katanya gitu? Patah tulang besar ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan patah tulang besar, kalau misalkan jadi di usia anak-anak ya atau usia remaja mungkin ya. Nah, kalau misalkan penanganannya sesuai kaidah dengan yang di literatur ya, itu kalau misalkan anaknya sembuh sempurna, insya Allah kalau misalkan penanganannya sesuai dengan literatur, insya Allah sih bisa sembuh dengan sempurna ya. Artinya pasien bisa aktivitas seperti biasa, kembali normal gitu. Kalau yang dulunya atlet sepak bola juga bisa main bola lagi tanpa ada cedera sama sekali, itu sangat-sangat bisa ya, asalkan dengan literatur dengan penanganan yang sesuai dengan literatur ya. Nah, kalau misalkan kedepannya ada resiko osteoporosis, tentu tidak ya, tentu tidak. Artinya sama aja kayak seperti pasien yang normal gitu ya. Resikonya ya tadi yang saya sebutin, misalkan aktivitas fisik yang kurang, kemudian pasien mengalami penyakit-penyakit yang hubungannya dengan metabolisme kalsium, katakanlah misalkan hormon ya, kemudian penyakit penyerapan ini. Nah, kalau nggak ada sehat, cuman patah tulang aja ya tidak ada resiko. Tidak ada resiko ya, sama seperti orang normal biasa aja ya dok ya. Nah, cuman yang mungkin saya selipin di sini ya, biasanya masyarakat kita harus paham kalau misalkan penanganan patah tulang itu harus sesuai dengan literatur ya, maksudnya sesuai dengan keilmuan yang saya pahami gitu. Tapi kalau misalkan biasanya kan banyak tuh yang di luaran sana ya, misalkan patah tulang dibawa kemana dulu, ke tukang urut dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya nggak menyalahkan ya, silakan, karena kan dari pasien biasanya semua kan kembali ke pasien masing-masing ya. Tapi biasanya kalau misalkan tidak ditanganin dengan sesuai, tepat dan benar, lebih banyak komplikasi. Nah, penanganan komplikasinya ini yang biasanya susah. Salah satunya komplikasinya ya osteoporosis nanti bisa seperti itu. Ya, baik dok. Jadi yang tadi disebutin ya, kalau sedikit diselipin ya dok ya, tadi kalau misalnya ada patah tulang yang memang harus ditanganinya secara benar sesuai keilmuannya supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan gitu untuk di masa mendatangnya gitu dok. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dok katanya. Jadi pasiennya itu sering minum obat-obatan rutin, obat kemoterapi katanya dok. Terus kata dokternya ini bisa juga memicu timbulnya osteoporosis. Cara mencegahnya di pasien-pasien yang sering minum obat rutin kayak gitu gimana ya? Nah, ini salah satu contoh resiko ya, faktor resiko memang benar. Konsumsi obat kemoterapi, kemudian obat-obat steroid, misalkan pasien mengalami lupus, kemudian rheumatoid arthritis. Nah, itu kan pasien memang tergantung dengan obat-obat rutin yang lama, jangka waktu yang lama. Memang resiko untuk pasien seperti ini untuk osteoporosis pasti besar ya. Nah, untuk mencegahnya gimana ya? Tetap salah satu caranya adalah ya tetap aktivitas fisik ya. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita punya nilai minus ya, kalau misalkan ini kan berarti pasien karena memang tidak bisa karena konsumsi obat seperti itu, ya kita barengin dengan penimbunan yang penimbunan tulang yang bagus gitu dengan cara aktivitas fisik. Satu lagi mungkin saya tadi belum sebutin, salah satunya adalah berjemur ya, di pagi hari ya, karena sinar pagi hari itu bagus untuk merubah
enzim yang mengmetabolisme kalsium gitu. Yeah. Vitamin D menjadi vitamin D. Nah, enzim itu penting untuk mengabsorpsi kalsium yang sudah kita konsumsi gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kemudian tidak merokok ya, tidak merokok, kemudian tidak minum alkohol ya, seperti itu. Kemudian banyak makan yang kalsium tinggi ya, misalkan buah, daging, protein dan sebagainya. Kemudian kurangin gula ya, gula sama yaitu makanan yang berminyak. Nah, ya intinya pola hidup yang sehat dan sesuai yang dibarengin dengan tadi konsumsi obat yang panjang lama. Nah, itu yang bisa meminimalisir ya dok ya. Intinya pasti meminimalisir supaya tidak terjadi osteoporosis. Baik lagi aktivitas fisik, berjemur, dan hindarin faktor-faktor risiko yang tadi disebutin, merokok, minum alkohol, yang gitu. Baik dok, gitu. Kalau dari pertanyaan dari Instagram sih udah segitu aja dok, gitu. Mungkin ada final statement gitu dari dokter tentang osteoporosis ini untuk menutup bincang kita hari ini dok. Ya, jadi mungkin yang harus kita pahami adalah bahwa osteoporosis ini adalah untuk menangani osteoporosis tidak merupakan tanggung jawab kita ya sebagai tenaga kesehatan, tapi merupakan tanggung jawab kita semua ya, masyarakat luas semuanya. Kita harus sayangin tulang kita masing-masing, dengan cara melakukan aktivitas rajin olahraga teratur, aktivitas fisik sedari awal ya, seusia muda mungkin ya. Kurangin berat badan dengan konsumsi makanan yang sehat supaya kedepannya apa yang sudah kita tuai bisa kita dapatkan. Iya, siap dok. Terima kasih banyak ya dok ya atas penjelasannya tentang osteoporosis ini. Diingat kalau misalnya aktivitas fisik dan pola hidup sehat itu penting sekali untuk mencegah adanya osteoporosis di masa yang akan mendatang gitu. Untuk nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang pengen dikonsultasikan oleh dokter ortopedi kita, dipersilakan kepada warga sehat RSUD Majalaya untuk langsung datang saja konsultasi ke klinik ortopedi di RSUD Majalaya Senin sampai dengan Jumat. Baik, untuk itu terima kasih banyak dokter atas penjelasannya tentang osteoporosis. Sangat jelas sekali dan sangat bermanfaat. Semoga yang tadi kita obrolkan, yang kita diskusikan tadi bermanfaat juga untuk seluruh warga sehat RSUD Majalaya. Akhir kata, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.